Dengan demikian, tingkat kemiskinan di negeri ini diperkirakan akan terus bertambah. Ya sudah, cukuplah sudah punya presiden yang tak pernah miskin. Bicara peduli wong cilik. Tapi program kerja negara dari tahun ke tahun peduli orang kaya melulu. Iya Pak, bener itu Pak Noan. Orang presiden kita aja belum pernah miskin. Kok mau peduli sama orang miskin? Iya, jumlah orang miskin di negeri ini ada 35 juta orang. Itu yang sudah bisa memilih di pemilu kira-kira 20 sampai 25 juta orang kalau jadi partai. Di parlemen bisa dapat minimal 40 sampai 50 perwakilan. Kalau perlu, kita buat partai berisikan orang miskin agar suaranya satu. Jika mampu menguasai 10% parlemen, kita bisa atur anggaran negara yang selama ini menguntungkan orang kaya digunakan untuk berorientasi ke orang miskin. Permisi Pak, perkenalkan saya Bambang. Saya seorang notaris. Bapak saya dulu seorang petani miskin. Saya ingin membantu Bapak mendirikan partai yang Bapak usulkan tadi. Saya Joko, teman Pak Noan. Walaupun saya ini tukang becak, tapi saya juga ingin membantu. Saya cuma seorang pemulung. Tapi baiklah kalau mau kita dirikan partai miskin ini. Ada-ada aja ini orang. What? Partai miskin? Berapa anggota partai Anda? 53 juta orang di seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh kecamatan, dan seluruh desa. Apa? Hasil pendaftaran dari berbagai daerah, iuran yang didapat dari 53 juta anggota partai miskin sebanyak 53 miliar. Pak Noan, selaku ketua partai, mengaku tidak menyangka dan mengaku akan menggunakannya untuk kepentingan kepengurusan partai. Partai miskin makin menakutkan bagi partai-partai lama, karena semua kota dan desa ada rumah yang memasang lambang partai miskin, yaitu baju compang-camping. 3 lembaga survei di negeri Indonesia menunjukkan kalau pemilu diadakan saat ini, maka suara untuk partai miskin berkisar 32-35%. Dan ini mengejutkan, karena orang-orang yang kebanyakan golput di pemilu sebelumnya lebih memilih partai miskin daripada golput. Saya senang dengan slogan dan program serta visi dan misi partai ini. Mari membangun negeri ini dengan pola pikir orang miskin. Pilihlah pemimpin yang pernah miskin, jangan pilih orang kaya yang mengaku peduli orang miskin. Pemirsa, partai miskin mampu memperoleh 65 juta suara dari 183 juta hak pilih, atau sekitar 36% kursi di parlemen. Artinya, saat ini mereka menduduki 178 kursi dari 500 kursi di parlemen. Untuk kandidat calon presiden, mengapa bukan Pak Noan saja? Tujuan partai miskin didirikan tidak muluk-muluk. Kita ingin negara ini dibangun berorientasi ke rakyat miskin. Dan karena jumlah kemiskinan banyak itu, tak pernah mau dihilangkan oleh partai-partai lama. Malah hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan suara. Makanya kita bikin partai miskin supaya suaranya satu. Untuk jadi presiden lain lagi. Perlu orang yang pintar diplomasi dan berwibawa. Kalau saya, jujur saja belum bisa. Kita di parlemen dulu saja. Kita pakai batik saja, batik murah. Makan masih pakai tangan. Bahasa Inggris nggak bisa. Mau ngobrol dengan tentara nggak bisa juga. Kita perannya di pengawasan aja. Setuju? Maka, walau parlemen dikuasai orang-orang katrok bermuka kumuh, telapak tangan kasar dan bersandal butut, tetapi presiden tetap dari orang yang lebih pantas. 178 orang anggota parlemen dari partai kita benar-benar dipilih dari orang yang berkepribadian sederhana. Kita semua sepakat tetap hidup sederhana. Gaji dan tunjangan anggota parlemen 100 jutaan per bulan, tapi kita pakai sendiri paling 10 jutaan. 90 jutaan lainnya kita bagi-bagi ke orang miskin. Yang paling mencolok di negeri ini sejak parlemen dikuasai partai miskin adalah anggaran belanja yang lebih ramping, serta dominan kepengentasan kemiskinan dan anti fasilitas. Beberapa program mercusuar pembangunan gedung dan event-event tidak lolos,
studi banding pejabat atau parlemen ke luar negeri ditiadakan. Justru disarankan menggunakan internet atau narasumber luar negeri yang datang untuk memberi seminar. Fasilitas mobil dinas dan rumah dinas ditiadakan. Anggota parlemen dari partai miskin tetap tinggal di rumahnya walau direhab sedikit demi sedikit. Partai miskin banyak melaporkan adanya gratifikasi ke KPK. Beberapa pejabat terkait menyatakan kekecewaannya terhadap partai miskin. Mereka terlalu sering melaporkan hal-hal yang sepele. Setiap ada rapat undang-undang atau fit and proper test yang biasanya mendapatkan amplop dari orang-orang yang berkepentingan, dengan lugunya mereka melaporkannya ke Badan Anti Korupsi. Sialan orang-orang miskin itu. Kalau cuma ngandelin 100 juta sebulan, ya rugilah aku jadi anggota parlemen. Padahal aku sudah bayar 1 miliar buat partai biar aku bisa menang. Tapi gara-gara rombongan orang katrok yang deso itu, dikit-dikit ngelaporin amplop, ya nggak bisa dapat apa-apa lagi aku. Emang sial jadi anggota parlemen periode ini. Katanya jadi anggota parlemen penghasilannya tidak cuma dari gaji, bisa dapat jatah proyek, amplop buat undang-undang, uang terima kasih dari pilkada. Ya kira-kira 10-15 miliar lah setahun. Dan bisa jalan-jalan ke luar negeri pula. Tapi gara-gara partai miskin itu, 6 bulan aku jadi anggota parlemen cuma dapat 600 juta. Itu pun sepertiganya harus aku store ke partai. Tinggal 400 juta lah. Cuma saja aku kasih 1 miliar buat partai, dan tambahan 1 miliar lagi buat biaya kampanye, bagi-bagi kaos, uang, dan tembakau. Untuk peringatan 17 Agustus 2015, pengibaran bendera akan dilakukan oleh 3 orang dari militer saja. Tidak lagi oleh pasukan anak SMA yang dilatih 3 bulanan. Miliaran dana keluar hanya untuk mengibarkan bendera. Bagus, tapi boros. Belum lagi markup dananya. Belum lagi pelecehan-pelecehan anak-anak di camp oleh seniornya. Kibarkan biasa saja. Uang miliaran rupiah itu kita belikan kerupuk, biar dibagikan ke kampung-kampung untuk lomba makan kerupuk. Setuju? Aku cuma mau bicara kalau ada uangnya. Kalau tak ada, buat apa aku di parlemen? Mending diam atau tidur sekalian. Percuma bantah, suara mereka sudah banyak. Gaji saya sebagai presiden 120 juta. Kebutuhan hidup saya sekeluarga cuma 20 juta. Itu pun karena saya terlanjur jadi pejabat. Masih ada 8 juta manusia di negeri ini yang untuk makan dan berpakaian setiap hari pun kekurangan. 100 juta sisa gaji saya sebulan akan saya kasih ke 8 juta orang itu, minimal untuk beli beras. Lalu, 5 tahun ke depan, saya mau semua anggaran belanja negara ini berorientasi supaya 8 juta orang miskin itu tidak miskin lagi. Dan kalau toh masih ada yang miskin, itu pun karena salah mereka sendiri, karena judi, karena boros, dan bukan karena tidak ada yang dimakan. Partai miskin, walaupun tidak ada orang miskin lagi di negeri ini, tidak harus berganti nama dan visi misi. Tetaplah berpikir secara orang miskin, dan kenanglah bahwa partai ini muncul karena pernah ada 30-an juta rakyat miskin di negeri ini yang sudah bosan janji-janji orang kaya. Sehingga kita merasa perlu punya suara sendiri yang mewakili kita. Negeri Indonesia sekarang sudah disegani dan kaya raya. Tapi marilah kita semua tetap berpikir sebagai orang miskin, supaya kita tidak mau lagi miskin. Miskin jangan dipelihara. Merdeka! Alhamdulillah, akhirnya kita dapat pemimpin yang benar-benar amanah dan peduli dengan rakyat kecil.